A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibi qulubil alamin sayyidil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan perkuliahan kita ini tentunya dalam mata kuliah pengantar ilmu usul fikih. Tentu ini semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kita patut syukuri. Selanjutnya salam dan sholawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ahlul bait beliau, para maksumin, salamullah alaihim ajmain. Mudah-mudahan kita semua kelak memperoleh syafaat dari beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, pada sesi yang kedua ini terkait dengan materi kuliah pengantar usul fikih. Di sesi yang kedua ini kita akan menjelaskan tentang tentunya berkaitan dengan tema-tema pembahasan ilmu usul fikih itu. Nah, perlu kita ketahui bahwa ilmu usul fikih itu adalah sebuah disiplin ilmu yang menjelaskan tentang sejumlah kaidah-kaidah yang kemudian melalui kaidah-kaidah itu kita bisa minimalnya mengetahui mekanisme atau prosedur istimbat hukum syar'i itu. Nah, tentu di dalam pembahasan usul fikih itu ada sejumlah tema-tema yang diangkat, yang kemudian dikaji serta dibahas secara mendalam dan secara lebih luas terkait dengan sejumlah kaidah-kaidah tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan, ya tentunya karena ini adalah bersifat pengantar, maka kita tidak akan berpanjang lebar, tidak akan memperluas bahasan kita terkait dengan poin-poin yang akan kita ungkapkan di sini. Nah, di sini ada sejumlah tema yang sudah kita, atau topik yang sudah kita sebutkan, di mana topik-topik ini itu dibahas di dalam ilmu usul fikih, khususnya di pembahasan alfaz. Karena ilmu usul itu kan, atau sederhananya bahwa di dalam kitab-kitab ilmu usul fikih itu minimalnya ada beberapa pembahasan yang dijadikan sebagai fokus kajian di dalamnya. Biasanya di dalam sebuah penulisan itu diawali dengan mukaddimah, sejumlah pengantar, lalu kemudian masuk pada pembahasan alfaz, di mana di situ ada sejumlah pembahasan terkait dengan lafaz-lafaz. Kemudian dilanjutkan juga dengan pembahasan hujjah dan dalil-dalil yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan atau membuktikan sebuah keputusan syar'i. Nah, oke, kita sebutkan di sini ada tema-tema pembahasan kita, yaitu tentang alfaz. Di mana di pembahasan alfaz ini ada sejumlah pokok bahasan yang dibahas di dalamnya. Di mana yang pertama adalah awamir. Ini kita akan jelaskan ya secara singkat tentang topik-topik ini tentunya. Meskipun di setiap topik ini memiliki penjelasan dan pembahasan yang cukup berkepanjangan, namun kita tidak akan membahas secara luas. Di pembahasan alfaz itu dari kata lafaznya, tapi bentuk jamaknya menjadi alfaz. Ada pembahasan yang diistilahkan dengan awamir. Awamir ini bentuk jamak daripada amrun, amrani, awamir.
Begitupun selanjutnya topik kita adalah tentang nawahi, yaitu nahi di dalam Al-Quran. Itu nanti kita akan bahas satu persatu. Berikutnya adalah berkaitan dengan mafahim. Dan selanjutnya adalah berkaitan dengan am dan khas atau umum dan khusus. Istilah umum dan khusus. Juga berikutnya berkaitan dengan mutlak dan muqayyad. Dan yang terakhir di pembahasan nanti adalah berkaitan dengan mujmal dan mubayyan. Nah, ini adalah tentunya pembahasan-pembahasan yang dikaji oleh bagian pertama yang terkait dengan alfaz. Karena pada umumnya atau seluruh dari topik-topik ini adalah berkaitan dengan lafaz, dengan kata misalnya. Nah, kita coba satu persatu kita kemukakan di sini. Yang pertama adalah berkaitan dengan awamir. Awamir ini sebagaimana saya sudah isyaratkan berasal dari kata amrun, hamzah, mim, dan ro, amrun. Namun kemudian dia dibuat menjadi bentuk jamak, jadinya adalah awamir. Nah, di sini ada beberapa catatan yang berkaitan dengan pembahasan awamir ini. Yang pertama bahwa kata amrun ini, yaitu hamzah, mim, ro ini mempunyai arti talab, yaitu permintaan. Meminta kepada seseorang, talab, amr. Yaitu ketika kalau biasanya diterjemahkannya itu adalah perintah. Amrun, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurban. Itu innallaha ya'muru, amara ya'muru itu asalnya. Nah, itu biasanya diartikan kalau dalam bahasa Indonesia adalah memerintah. Memerintah pada dasarnya itu adalah meminta seseorang untuk melakukan apa yang kita minta darinya, apa yang kita inginkan darinya. Itu. Jadi di sini bermakna talab. Talab itu adalah permintaan. Itu dari segi kata. Nah, adapun arti kata perintah yaitu amara yang hanya bermakna tuntutan. Tuntutan itu permintaan wajib atau tuntunan. Permintaan yang sifatnya mutlak, baik wajib maupun mustahab. Itu pada dasarnya itu bermakna permintaan. Ada perintah yang sifatnya betul-betul harus dilakukan, ada berupa permintaan yang tidak begitu tegas. Nah, itu kalau kita lihat dari segi kata amarah, hamzah, mim, ra. Tapi di sisi lain, selain daripada amaro itu, ada juga fi'il yang bentuknya atau diistilahkan dengan fi'il amr. Kalau teman-teman misalnya pernah belajar ilmu nahwu, di situ jelas ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Nah, fi'il amr ini tidak selalu dalam bentuk huruf berupa amara atau kata amara, tapi dia dalam bentuk kalimat kata lain. Jadi bukan dari yang terdiri dari hamzah mim ra, tapi misalnya contohnya adalah utlub. Asalnya talaba yatlubu utlub. Akala ya'kulu kul. Nah, ini diistilahkan dengan sighatul amr, bentuk amr, bentuk perintah. Atau dalam istilah ilmu nahwunya adalah fi'il amr. Nah, ini juga dibahas di dalam awamir ini karena itu adalah bagian daripada awamir, perintah. Karena seseorang misalnya menggunakan kata perintah kepada seseorang, kul. Kalau makanlah, jadi meminta kepada seseorang untuk makan. Qul,
pakai qaf, menggunakan huruf qaf, qul, yaitu katakanlah, qala yaqulu qul. Nah, itu adalah dalam istilahnya di sini sebagai apa? Fi'il amr atau sighatul amr, bentuk amr atau polanya itu pola amr, pola perintah. Nah, ini tentunya juga kalau dari segi maknanya ia juga menunjukkan sebuah permintaan. Nah, itu pembahasan yang kedua dibahas di dalam awamir ini. Pembahasan berikutnya adalah perintah setelah larangan. Nah, di sini disebutkan jika perintah terhadap sesuatu dikeluarkan setelah larangan, seperti misalnya ketika dokter menyuruh pasiennya minum air, setelah itu menghentikannya dari minum air. Kan biasanya kita di dalam kehidupan sehari-hari itu kan kadang kita memerintah kepada seseorang, menyuruh seseorang. Tapi sebelum kita menyuruh, ada semacam larangan, misalnya jangan minum air. Tapi tiba-tiba kemudian tidak lama kemudian kita mengatakan minumlah air. Nah, ini kata perintah minumlah air ini yang datang atau disebutkan setelah adanya larangan. Kan awalnya ada larangan jangan minum air. Setelah itu ada perintah minumlah air. Ini juga dibahas. Ini diistilahkan perintah setelah larangan. Al-amru ba'dal hadr namanya istilahnya. Al-amr ba'dal hadr. Ini juga dibahas di dalam pembahasan awamir ini. Apakah, pertanyaannya adalah apakah perintah setelah nahi, setelah larangan itu, al-amru ba'dan nahyi itu juga bermakna perintah yang artinya wajib ataukah mustahab ataukah apa kira-kira maknanya di situ? Itu kita tidak akan membahas secara panjang. Ini adalah mukaddimah, pengantar, sekedar untuk memperkenalkan teman-teman sejauh apa saja yang dibahas di dalam usul fikih ini. Khususnya di bab awamir ini adalah yang disebutkan di sini adalah sebagian kecil dari apa yang dibahas di bab awamir ini. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah satu atau berulangnya perintah. Nah, di sini dikatakan jika perintah dikeluarkan oleh Allah misalnya atau oleh seseorang dan tidak ada karina, tidak ada indikator yang menunjukkan permintaan untuk mengulangi pekerjaan atau melakukannya satu kali, maka perintah tersebut menyiratkan kepatuhan berulang atau melakukannya satu kali dan atau itu tidak berarti satu pun dari keduanya. Nah, maksudnya apa? Nah, kadang kan ada misalnya bentuk perintah baik itu dalam bentuk kata perintah atau dalam bentuk kalimat perintah. Nah, terkadang kalimat-kalimat atau kata-kata perintah itu diulang-ulangi. Misalnya kul, katakanlah misalnya, katakanlah. Nah, yang dibahas di sini yaitu apa? Pertanyaannya begini, apakah pengulangan tersebut menunjukkan harus berulangnya pekerjaan yang diperintahkan itu ataukah tidak? Misalnya as-shalah, salli misalnya, salatlah. Apakah dengan adanya perintah pengulangan itu harus diulang ataukah tidak? Nah, dikatakan bahwa kalau tidak ada indikator, tidak ada karina yang menunjukkan keharusan untuk mengulang atau keharusan untuk tidak mengulang, maka ya tentunya di situ cukup satu kali, tidak perlu misalnya diulang apa yang diperintahkan itu. Tadi dengan catatan tidak ada indikator yang yang mengindikasikan bahwa kita harus mengulang apa yang
diperintahkannya itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Nah, itu yang kelima. Itu kalau ada indikator. Kalau tidak ada indikator sama sekali, tidak ada indikator-indikator, maka tentunya ya tidak menunjukkan pengulangan, tidak juga menunjukkan satu kali, tapi ya cukup satu kali kita lakukan. Nah, yang terakhir yang dibahas di awamir di sini dikatakan bahwa perintah itu berkaitan dengan fauriyah atau segera atau tarakhi. Nah, ketika misalnya ada perintah aqimus shalah, itu kan aqimus shalah, tunaikanlah sholat, kerjakanlah sholat, dirikanlah sholat. Kalau ada perintah semacam ini, yang menjadi pertanyaan adalah apakah perintah ini harus segera dikerjakan ataukah tidak masalah kita tunda-tunda. Apakah perintah itu menunjukkan kesegeraan pelaksanaannya ataukah tidak menunjukkan. Nah, jawabannya bahwa ya tentunya harus kita lihat dulu ada enggak indikator-indikator yang kemudian mengindikasikan bahwa hal itu harus segera dilakukan ataukah tidak. Kalau tidak ada indikator semacam itu, maka sudah bisa dipastikan bahwa fi'il amr tersebut, aqimus shalah tersebut, itu tidak menunjukkan segera atau terlambat. Nah, ini juga dibahas di dalam awamir ini, yaitu berkaitan fauriyah. Fauriyah itu segera, dan tarakhi itu istilahnya ditunda-tunda, diperlambat. Nah, ini yang berkaitan dengan awamir. Pembahasan awamir. Nah, selanjutnya yang sudah kita sebutkan poin-poin yang akan disinggung di sini adalah yang kedua berkaitan dengan nawahi. Nawahi ini juga sama seperti kasusnya dengan awamir. Nawahi diambil dari kata nun ha ya. Nahi, naha, yanha. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, naha di sini juga ya dibahas. Sebelum kita bahas itu terdiri dari naha, yaitu melarang, artinya melarang. Nah, di sini juga ada dua pembahasan, entah dari segi lafaz atau kata nun yang terdiri dari huruf-huruf nun, ha, dan ya, atau dari segi bentuknya atau sirah nahi itu. Nah, kalau misalnya ada nahi yang terdiri dari nun, ha, ya, apakah ini menunjukkan atau berarti larangan? Larangan apakah berarti haram hukumnya ataukah tidak? Ini juga dibahas di situ. Tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa pada dasarnya antara nahi dan amr itu kedua-duanya itu adalah talab, bermakna permintaan. Meskipun maknanya dalam bahasa ini adalah larangan, tapi pada dasarnya kalau kita mau lebih jeli lagi melihatnya, di situ jelas bahwa yang dimaksud nahi itu adalah meminta, yaitu talabun. Juga adalah permintaan, tetapi maksudnya adalah permintaan kepada seseorang untuk tidak melakukan. Berbeda dengan amr. Amr itu adalah perintah kepada seseorang untuk melakukan apa yang diperintahkan itu. Nah, itu. Tapi kedua-duanya bermakna permintaan. Ini sebagai catatan saja. Nah, yang kedua adalah di sini disebutkan pertanyaan yang timbul adalah jika Allah melarang kita untuk beribadah, maka jika kita melakukannya,
apakah ibadah yang dilakukan itu haram dan tidak sah atau tidak. Nah, misalnya apa? Misalnya Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Namun Allah mengharamkan kita berpuasa di hari raya Idul Fitri. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Jika kita berpuasa di hari Idul Fitri, padahal Allah telah melarang puasa pada hari tersebut, apakah puasa tersebut batal atau tidak? Nah, ini pertanyaan yang dijawab di dalam pembahasan kita ini. Ketika misalnya ada larangan dan larangan itu kita lakukan, artinya apa? Kita langgar, jangan sholat, jangan puasa di hari raya, tapi kita puasa di hari raya. Nah, pertanyaannya apakah puasa itu batal atau puasa itu tidak batal, sah-sah saja. Nah, dari sini lahirlah kemudian pembahasan yang kedua dan yang ketiga dan yang keempat. Yaitu kalau misalnya ada larangan yang berkaitan dengan masalah ibadah, pertanyaannya kalau ada larangan, misalnya jangan berpuasa pada hari raya, itu kan larangannya itu tertuju kepada suatu perbuatan yang disebut ibadah. Karena puasa itu adalah bagian daripada ibadah, salah satu dari ibadah. Kalau ada larangan semacam itu, tapi kita melakukan berpuasa, nah apakah puasa itu batal ataukah tidak? Nah, ini dibahas di sini. Itu biasanya diistilahkan dengan larangan terhadap ibadah, apakah membuat ibadah itu batal ataukah tidak. Nah, berikutnya berkaitan dengan muamalah dalam pengertian umum tentunya. Kalau ada larangan terhadap sebuah muamalah, pertanyaannya adalah apakah muamalah itu, muamalah yang dilarang itu yang dilakukan, yang tetap dilakukan oleh seseorang meskipun ada larangannya, apakah membuat muamalah tersebut batal ataukah tidak? Nah, itu juga dibahas di sini. Insyaallah pada usul fikih yang lebih luas lagi, yang membahas lebih jauh, tentunya di sana akan dibahas apa pandangan-pandangan daripada terkait dengan masalah ini. Yang jelas kita sudah punya gambaran tentang itu. Jadi ada pemisahan larangan terhadap yang sifatnya ibadah dan larangan yang sifatnya muamalah. Mana yang batal dan mana yang tidak batal. Itu yang berkaitan dengan nawahi. Nah, pembahasan berikutnya yang dibahas di dalam alfaz ini, bab alfaz ini adalah berkaitan dengan al-mafahim, yaitu mafhum. Mafhum itu secara bahasa adalah apa yang kita pahami, apa yang ada di dalam benak kita, yaitu konsepsi istilahnya, konsep yang terlukiskan di dalam pikiran kita atas sesuatu. Jadi kita misalnya melihat sesuatu, maka kita menangkap sesuatu itu lalu kita simpan di memori kita. Itu yang disebut al-mafhum. Mafhum itu kan dari wazan maf'ul, yang berarti yang dipahami. Apa yang dipahami dari alam luar itu. Nah, itu secara bahasanya. Tapi secara istilah di dalam ilmu usul fikih itu ada pengertian tersendiri. Nah, di dalam pembahasan kita juga dibahas tentang al-mafahim, di mana kita diperkenalkan dengan dua istilah yang disebut mafhum muwafiq, ada mafhum mukhalif. Nah, mafhum muwafiq ini apa yang dipahami dari teks
Ada misalnya sebuah teks, ada sebuah riwayat atau ayat, kita memahami apa yang di dalam mantuknya itu. Nah, ada istilah juga mantuk. Mantuk ini apa yang disebutkan, apa yang diucapkan, itu diistilahkan dengan mantuk. Jadi ada kalimat, nah kalimat itu adalah mantuknya. Nah, dari kalimat ini ada mafhumnya. Apa yang dipahami dari kalimat itu. Contoh misalnya, itu apa? Wabil walidaini ihsana. Wala taqul lahuma uffin. Nah ini. Wala taqul lahuma uffin, berkaitan dengan berkata baik pada orang tua. Dikatakan di dalam ayat ini, wala taqul lahuma uffin, jangan sekali-kali kalian mengatakan uff atau kepada keduanya. Itu berarti, nah ini adalah mantuk daripada kalimat ini. Mantuknya adalah wala taqul lahuma uffin. Tentu dari kalimat ini ada sesuatu yang kita bisa pahami. Apa yang kita pahami? Yaitu jangan, dari mantuk ini yaitu artinya apa? Ya haram mengucapkan wala taqul lahum, kan ada perintah wala taqul lahum, ada larangan di situ. Yang berarti haram misalnya. Jangan sekali-kali kalian mengatakan kepada kedua orang tua. Mafhumnya, ada mafhum di sini dibagi dua lagi. Ada mafhum muwafiq, ada mafhum mukhalif. Nah, mafhum muwafiq itu adalah sesuatu yang dipahami dari mantuk itu sesuatu yang muwafiq, yang sesuai istilahnya, atau bahkan lebih tinggi derajatnya. Misalnya, di situ kan di ayat yang barusan kita baca, wala taqul lahuma uffin. Jangan kalian mengatakan kepada keduanya. Yang kita pahami apa? Mafhum muwafiqnya apa? Berarti jangankan mengatakan memukul itu justru lebih-lebih diharamkan atau dilarang. Berkata saja kepada keduanya haram, apatah lagi memukul keduanya. Itu namanya mafhum muwafiq. Ada mafhum mukhalif. Nah, mafhum mukhalif ini adalah sesuatu yang sebaliknya dari mafhum muwafiq. Apa yang kita pahami misalnya dari ayat itu. Contoh sederhananya itu mafhum mukhalif itu adalah in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang seorang fasik kepada Anda membawa informasi, maka tabayyun, maka hendaknyalah bertabayyun, cek and recheck informasi yang disampaikan itu betul tidaknya. Mafhum mukhalifnya apa? Mafhum sebaliknya apa? Itu in ja'akum adilun binaba'in fala yajibut tabayyun fala tabayyun fiha. Ya, ketika misalnya yang membawa informasi itu adalah seorang yang adil, maka hendaknya lah kalian tidak perlu bertabayyun. Nah, ini istilahnya mafhum mukhalif. Nah, mafhum mukhalif ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Salah contohnya itu adalah mafhumus syart, mafhumul wasf, dan seterusnya. Tapi kita tidak singgung itu di pembahasan kajian usul selanjutnya, kajian usul fikih selanjutnya. Nah, berikutnya adalah pembahasan tentang am dan khas. Yaitu kita istilahkan pembahasan am ini yaitu pembahasan tentang hal-hal yang umum. Apa yang dimaksud dengan am di sini atau umum? Yaitu kata-kata yang mencakup semua misdak. Itu mencakup semua misdak. Misalnya kita mengatakan an-nasu, al-insan misalnya.
ketika kita menyebutkan kata insan atau annas ini, yaitu mencakup banyak misdak, mencakup Ahmad, mencakup Muhammad, mencakup Mahmud, mencakup siapa lagi dan seterusnya, banyak yang berada di bawah naungannya. Artinya misdaknya itu banyak. Berbeda dengan yang dimaksud dengan khas, di mana ia hanya mencakup sebagian daripada misdaknya, tidak seluruhnya. Nah, itu. Ini pembahasan yang om dan khas. Nah, di pembahasan yang khas dan om ini juga ada pembahasan atau hal yang dibahas adalah pembagian daripada om itu, karena ada pembagiannya. Ada pembagian yang diistilahkan om istighraqi atau syumuli. Contoh misalnya akrimu kulla alimin. Nah, itu. Akrim kulla alimin. Muliakan, hormati setiap seorang yang alim. Itu istighraqi, syumul. Siapa saja Anda harus menghormati. Ada juga yang kedua itu adalah am majmu'i. Seperti misalnya kewajiban keimanan pada seluruh nabi-nabi. Jadi ada istighraqi, akrim kulla alimin. Jadi setiap alim itu, setiap ulama itu harus dihormati. Semuanya, mencakup semuanya tanpa kecuali. Ada juga yang diistilahkan dengan am majmu'i. Majmu'i ini kita harus mengakui seluruhnya, misalnya terkait dengan seluruh para nabi misalnya. Kita harus mengimani seluruh para nabi. Maknanya juga seluruh. Nah, itu. Seluruh nabi. Tidak bisa misalnya kita katakan hanya beriman pada sebagian nabi, tidak bisa mengatakan hanya 20 nabi, tidak. Tapi kita harus mengatakan iman kepada secara keseluruhan, majmu'i istilahnya. Nah, yang ketiga adalah ada istilah am badali yang sifatnya umum tapi bisa badali, digantikan, ada penggantinya. Misalnya puasa, kafara puasa itu misalnya ada orang yang melanggar dengan sengaja di bulan Ramadan, melanggar puasa, berbuka dengan sengaja, nah dia punya kafarah. Misalnya dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, nah misalnya selanjutnya yaitu memerdekakan budak atau memberi makan 60 fakir. Nah, itu tidak seluruhnya, tapi kalau ini tidak ada, yang ini digantikan dengan ini. Kalau yang ini tidak ada, digantikan dengan yang ini. Itu namanya juga umum, tapi umumnya itu umum badali, diganti. Nah, ini pembahasan tentang am dan khas. Berikutnya adalah pembahasan tentang istilah mutlak dan muqayyad. Ini juga dalam istilah jika sesuatu menjadi subjek keseluruhan suatu hukum, maka ia disebut mutlak. Misalnya di sini ya, sebagai contoh untuk mempermudah, a'tiq raqabatan. Nah, di sini merdekakanlah budak. Artinya raqabah ini bermakna mutlak, siapa saja. Yang terpenting adalah raqabah. Itu namanya mutlak. Tapi ada yang diistilahkan dengan muqayyad. Muqayyad artinya dia semacam ada pembatasan. Dibatasi, dikaitkan dengan sesuatu. Ada tambahan di situ yang kemudian membatasi ruang gerak dia. Kalau kita hanya menyebutkan a'tiq raqabah, itu kan merdekakanlah budak. Mutlak dia di situ. Siapa saja mutlak. Tapi kalau kita sebutkan
a'tiq raqabatan mu'minatan itu sudah masuk pada wilayah khusus, sudah masuk pada muqayyad. Jadi dia terbatas pada mukminah ya raqabah yang mukminah, merdekakanlah budak yang mukminah. Itu jadi terbatas. Kalau yang tadi a'tiq raqabatan, merdekakanlah misalnya raqabah budak perempuan siapa saja, mau mukmin, mau kafir dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya kata mukminah maka raqabata ini dia dibatasi ruang jangkauannya itu. Itu disebut dengan muqayyad. Ada yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya muqayyad. Nah, itu terkait dengan mutlak dan muqayyad. Selanjutnya yang saya kira yang terakhir di sini adalah pada sesi ini yaitu berkaitan dengan mujmal dan mubayyan. Mujmal jelas dia tidak jelas, ada ketidakjelasan di situ, ada yang sifatnya buram lah. Nah, di antara topik-topik yang dibahas dalam ilmu usul dan juga pada bagian alfaz adalah berkaitan dengan mujmal. Ada istilah mujmal, ada istilah mubayyan. Nah, singkatnya bahwa mujmal itu adalah lafaz yang di dalamnya terdapat ambiguitas dan ketidakjelasan bagi si pendengarnya. Kalau misalnya ada ucapan, ada kalimat atau ada kata yang disampaikan kepada saya jadi bingung apa maknanya. Nah, maka itu disebut mujmal. Tapi ada kata, ada kalimat yang disampaikan ke kita melalui lisan orang-orang misalnya, atau melalui hadis-hadis, riwayat, ayat-ayat Al-Quran, kita mengetahui dengan jelas maknanya, maksudnya, itu disebut dengan mubayyan. Nah, ini dua istilah mujmal dan mubayyan sebagai penutup pada pertemuan atau sesi kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa dengan mudah memahaminya. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.